Asosiasi Pengusaha Kopi dan Coklat Indonesia atau APKCI menyebutkan pada tahun 2023 jumlah kedai kopi di Indonesia mencapai 10.000 toko dengan pendapatan dari bisnis kedai kopi diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah. Organisasi Kopi Dunia atau International Coffee Organization atau ICO menyebutkan Indonesia merupakan produsen kopi terbesar kedua di Asia dan Oseania setelah Vietnam. Tercatat pada tahun 2022 hingga 2023 produksinya meningkat 2,4% menjadi 12 juta kantong. Sementara data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA mencatat Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia pada tahun 2022 hingga 2023 telah memproduksi kopi sebanyak 11,85 juta kantong. Jika melihat dari tingkat konsumsi kopi di Indonesia, dalam periode 10 tahun antara Oktober 2008 hingga September 2019 pun terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan hingga 44%. Usaha bisnis kopi semakin menjamur di Indonesia. Kopi menjadi jenis minuman paling ngetren di kalangan kaula muda, generasi milenial, dan generasi Z sejak 10 tahun terakhir. Ternyata, salah satu elemen yang menjadi daya tarik mereka untuk mau menikmati kopi adalah brand. Di tahun 2015 hingga 2015, banyak brand kopi memakai unsur nama kopi dalam penamaannya, seperti Filosofi Coffee, Jurnal Coffee, Kopi Tuku, hingga Bakul Coffee. Pergeseran penamaan brand kopi pun terlihat sejak memasuki tahun 2018. Brand kopi kala itu mengandung unsur nama perasaan di dalamnya, seperti hati, kenangan, dan jiwa. Adapun contoh brand kopi tersebut antara lain Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Kopi Dari Hati, dan Kopi Lain Hati. Lantas, seberapa pentingkah penamaan brand dalam sebuah bisnis kopi? Bagaimana bisa brand menjadi daya tarik tersendiri bagi jalannya suatu bisnis? Saksikan selengkapnya di Wellbeing kali ini. Apakah penamaan brand dalam membangun bisnis kopi itu menjadi salah satu penting? Ya, pastinya penting lah ya, karena orang harus punya nama. Kalau malah dari lahir udah kasih nama. Kalau enggak, dibilangnya apa? Anaknya si Fulan. Namanya siapa? Anaknya si Fulan. Loh kok anaknya si Fulan? Karena nggak punya nama. Terus yang kedua, definisi dari nama itu sebetulnya adalah maknanya. Jadi kalau punya nama tapi nggak punya makna, ya orang cuman taunya namanya aja. Gitu. Jadi nama itu nggak sembarangan. Nama itu harus punya makna supaya dia langgeng, sustain. Dan dia punya call to action. Call to action itu bukan ajakan ya. Call to action itu adalah menimbulkan rasa takut. Contoh yang bagus itu namanya misalnya counter pain. Pain adalah maknanya, counter adalah value-nya. Jadi salep counter pain itu punya value, dia bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, itulah nama yang baik. Tapi dari nama-nama itu seberapa berpengaruh sih Pak untuk brand itu sendiri terhadap produk bisnis kopi itu? Ya penting lah.
Karena nama itu kan identitas ya. Merek adalah identitas produk. Kalau nggak pakai tulisan, cuman bungkus coklat, itu nggak perlu merek. Buat orang-orang yang merek nggak ada artinya. Kopi asal hitam, ya udah nggak ada artinya. Apapun mereknya, asal minuman hitam namanya kopi. Diminum sama dia. Dari apa yang telah dipaparkan pakar brand Subiakto atau Pak B, brand menjadi sebuah elemen penting yang selalu melekat pada sebuah produk yang kita jual. Nah, Sobat Kuat, perlu diingat ya, jangan sampai brand kita itu hanya sebatas nama tanpa makna. Selanjutnya, jika seseorang baru ingin memulai bisnis kopi, penamaan brand seperti apa sih yang efektif? Lalu, bagaimana jika penamaan brandnya menggunakan bahasa asing? Atau justru sebaliknya, harus menggunakan nama-nama yang sangat Indonesia dan menggunakan nama yang kekinian? Jadi, kalau ngasih nama kopi, itu harus tahu juga. Bisnis kopi itu nggak bisa lepas dari 4 syllable. Naga Xianghe, kapal api, ya, Kopiko, 3 syllable, bukan kopi dia, makanya Kopiko, tidak harus 4 syllable. Nah, yang di luar itu melawan kenyamanan. Dan ketika dalam penamaan sebuah brand itu sendiri sebenarnya baiknya itu pakai penamaan seperti apa sih? Apakah dengan nama yang kekinian? Value dan call to action. Value dan call to action. Ya, kayak counterpin tadi. Balik situ. Value-nya kopi apa? Buat Anda apa value-nya kopi? Tapi di Indonesia sendiri yang bisa menarik dan ada value-nya itu apakah dengan penamaan yang harus pakai campuran bahasa asing kah? Atau sebenarnya pakai bahasa Indonesia sendiri itu bisa memberikan value kepada masyarakat yang ada? Tergantung yang ditembak mana. Kalau value-nya gengsi, Anda boleh pakai bahasa Inggris. Kalau value-nya itu jago tadi, Anda menembak masyarakat ke bawah sebagai bahasa Indonesia. Misalnya, kopi namanya Ken Arok. Kira-kira punya value dan punya call to action nggak nih? Iya. Ya kan? Nggak perlu bahasa Inggris. Ternyata, semua kembali kepada value yang terkandung pada penamaan brandnya. Serta dilengkapi dengan adanya call to action yang menjadi daya tarik bagi para konsumen. Setelah mengetahui tips penamaan brand yang sesuai, lantas strategi branding seperti apa sih yang tepat agar brand kopi kita mudah dikenal dan menciptakan pelanggan yang setia? Dan kira-kira hal apa saja yang sering luput dari para pebisnis kopi selama mereka menjalankan bisnisnya? Sebenarnya yang salah kaprah dari para pelaku bisnisnya itu seperti apa sih kan? Saya tuh melihat gitu ketika ya 3 tahun belakang ini banyak bermunculan bisnis kopi, tapi nggak sedikit juga ya ternyata yang bangkrut atau yang udah tutup. Iya, karena nggak membuat segmentasi dari kebiasaannya. Kalau zaman saya muda dulu, kopi hitam itu buat sopir, kopi susu itu buat tuannya. Jadi kalau saya minum kopi hitam, saya adalah sopir. Gitu. Nah, sekarang Anda mau menyasar kepada perilaku itu atau perilaku yang kopi susu? Sama aja. Kira-kira nasi putih dengan nasi goreng, mahalan mana? Nasi goreng? Itu sudah jadi belief. Ya. Ya kan? Jadi ya begitu. Jadi kalau terus jualan toko nasi, ada nasi putih, ada nasi goreng, jadi perilakunya nyampur.
gitu. Kalau dari strategi branding itu sendiri, Pak Pi, sebenarnya kan sekarang udah mulai eranya digitalisasi ya, jadi udah semua tuh serba online, serba via medsos ataupun ya, video, YouTube dan lain-lain. Nah itu branding itu sendiri sebenarnya untuk bisnis kopi terutama itu lebih strategisnya atau lebih efektifnya itu mengikuti zaman atau sebenarnya dengan hard marketing atau hard branding itu masih berlaku? Masih Mau bisa? jualan kopi apa? Kopi susu atau kopi hitam? Misalnya kopi susu. Kopi susu anak muda masuk, pakai sosmed. Kalau kopi hitam, mendingan bikin warung aja. Karena pasti dapat respons dari pembelinya. Kalau jualan kopi hitam, tapi di sosmed, kopi hitam apa? Kopi hitam Geisha? Apa kopi hitam apa? Gitu. Yang intinya kan cuma dua, Arabica atau Robusta. Robusta. Gitu. Jadi itu namanya origin. Atau mau campuran. Kalau mau campuran, yaitu namanya house blend. Tergantung baristanya. Dari branding itu sendiri, kesalahan apa sih yang biasa sering terjadi? Selain misalnya tadi kan nggak ada value-nya atau tidak memiliki value, biasanya apa sih yang masyarakat tuh sering luput dalam branding itu sendiri di bisnis kopi mungkin? Jadi bedanya ini gini, pernah main bola basket? Pernah? Main pakai tembok? Ya, Apa yang terjadi? mantul. Mantul, oke. Pantulannya itu disebut brand. Melemparnya itu disebut branding. Bedanya sama zaman dulu itu disebutnya broadcast. Broadcast itu disiarkan satu kali pada waktu yang sama mencapai jutaan manusia. Itu broadcast. Tapi kalau sosial media itu dilempar sekali mencapai jutaan manusia tapi berkala. Jadi kalau saya posting hari ini, saya akan mendapat sekian ribu orang setelah sekian hari. Bukan pada hari itu, bukan pada saat saya posting. Makanya harus dibedakan antara branding saat broadcast atau branding saat narrowcast. Jadi kalau mengingatkan kepada anak Gen Z atau kepada baby boomer itu mesti memperhatikan ini. Berapa kali keseringannya dia untuk melihat pesan kita. Wah, Sobat Kuat, luar biasa ya penjelasan dari Pak Bis selaku pakar brand senior. Beliau juga mengingatkan hal-hal yang sering dilupakan oleh para pebisnis kopi loh. Ngomong-ngomong soal penamaan brand kopi, kayaknya belum lengkap kalau kita belum mampir ke salah satu coffee shop dengan nama unik di luar kategori yang telah saya sebut di awal tadi. Penasaran gimana? Yuk, ikutin terus. Jadi, Sobat Kuat, ternyata ada loh kedai kopi atau coffee shop yang memiliki nama seperti toko bangunan. Selain ada Makmur Jaya yang berlokasi di Bandung, ada juga UD Jaya yang berlokasi di Bogor. Langsung aja kita cus datengin tempatnya biar bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan ownernya tentang asal muasal dari nama UD Jaya itu terbentuk menjadi sebuah nama brand kopi. Halo, saya Fauzi. Saya di sini sebagai CMO aktifnya. Saya di sini juga sebagai co-founder dan owner dari UD Jaya. Oke, kenapa kami memilih nama yang tidak pada umumnya? Karena memang pada saat kami berdiri pun, kami berdiri itu tidak umum. Waktu itu kami berdiri di sebuah rumah kecil yang itu masuk-masuk ke dalam sebuah perumahan, bahkan harus melewati portal gitu. Jadi memang kami merasa perlu ada sebuah pembeda
dari tempat-tempat lain yang kita ini harus stand out banget gitu. Akhirnya kita memilih bahwa pemilihan nama ini benar-benar harus berbeda dari yang lain supaya orang sudah dari awal mendengar nama kita mereka sudah terhook gitu. Secara desain kami memang memilih berharap orang-orang tuh ketika mendengar nama kami untuk pertama kali mereka tuh bertanya ini tempat apa gitu, karena kami berharapnya dari pertanyaan mereka itu akhirnya mereka kemudian terus ngulik ini tempat apa sebenarnya, oh di sini ternyata jualan kopi, akhirnya mereka situ timbullah penasaran, baru mereka mampir ke sini. Jadi sejarahnya itu kami waktu itu berdiri di rumah, jadi pada saat pandemi kita memutuskan untuk bikin sebuah kedai kopi untuk ya sekedar jualan biasa aja, tapi pemilihan nama ini berasal dari keinginan kami untuk bikin nama yang meng-highlight heritage dari tokoh-tokoh Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat di tahun 80, 90-an atau peninggalan-peninggalan sebenarnya banyak kita temukan di kota-kota tua, di kota manapun ya. Itu banyak tokoh-tokoh yang masih menggunakan nama seperti Jaya atau Abadi atau Makmur dan semacamnya. Nah itu yang pengen kita highlight di situ. Kenapa kita memilih penggunaan UD ya karena itu yang paling bagian menariknya dari situ. Terus akhirnya Jayanya ini kami pilih karena kebetulan kami ada di Kelurahan Kedung Jaya. Jadi ya kita highlight lah lokasi tempat kita pertama kali berdiri sebagai sebuah identitas kami. Kita hadir di sosial media khususnya Instagram, tapi yang bikin kami menjadi kekuatan kami adalah kami sangat amat mementingkan kekuatan dari karakter brand kami gitu. Jadi setelah kita memberikan nama yang agak sedikit nyentrik, setelah kita memberikan nama UD Jaya yang orang-orang jadi penasaran apa, kita juga meletakkan concern utama kami ada di karakternya. Jadi kami kasihlah karakternya dia warna merah. Yang kalau orang sekarang mengasosiasikan di Bogor ya gitu, mengasosiasikan merah dan kopi itu ya harapan kami sudah di kepala mereka oh UD Jaya gitu. Itu strateginya salah satunya ada di karakter brandnya. Dan yang kedua juga kami selain di digital kita juga aktif dalam membangun atau merangkul komunitas. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas dan bahkan kita bikin komunitas sendiri di Vespa, komunitas Vespa, dan kita pun di situ menggunakan penamaan Jaya gitu. Jadi namanya Jaya Vespa. Yang itu juga melekat pada brand kami. Jadi kemanapun Jaya Vespa ini bergerak di antara teman-teman komunitas Vespa yang lain, ya mereka akan selalu membawa nama kami gitu. Jadi orang-orang lain pun akan terus aware dengan keberadaan coffee shop kami. Tantangan terbesarnya adalah soal legalitasnya gitu. Jadi kami saat ini juga masih sedang mengajukan dalam perlindungan haki yang itu cukup sulit karena nama kami cukup umum pada toko-toko yang lain ya, bukan kopi gitu, atau pada perusahaan-perusahaan lain ini nama yang cukup umum. Jadi sulit untuk kami mendapatkan perlindungan haki. Akhirnya tantangan terbesarnya adalah ketika ada orang lain yang bikin coffee shop atau bikin jualan kopi atau minuman dengan nama yang sama atau mirip-mirip dengan kita, ya kami nggak bisa melakukan apapun. Nah, sehingga yang perlu kami tegaskan di sini ya kami harus menjadi top of mind at least di pikiran orang bahwa UD Jaya adalah kami gitu. Nah, sekarang bagaimana ya pandangan dari para konsumen? Kalau menurut kakak-kakak nih generasi muda nih yang masih di anak sekolahan, melihat kopi ini, produk kopi ini, mengkonsumsi kopi karena apa sih? Karena namanya kah yang unik atau kayak gimana? Gak bikin ngantuk, rasanya bikin semangat, rasanya juga enak gitu. Apalagi kalau misalnya dingin, tuh enak aja gitu. Alasan mengkonsumsi kopi ini apakah melihat dari brand nama yang unik atau bagaimana, Mas? Sejauh ini sih karena brand sih. Terus kalau misalnya brandnya udah lumayan gede berarti pakai kopi yang proper gitu biasanya. Oke, brand unik kayak. Kalau bicara soal brand unik, kira-kira nama UD Jaya ini unik gak? Unik. UD Jaya tuh biasanya kan Jaya tuh J-A-Y-A, ini pakai DJ sih kayak. Terus juga ini tempatnya kayak enak sih. Nah, terlepas dari keunikannya, ketika misalnya
ternyata kopi itu rasanya kurang proper atau kurang enak itu bagaimana? Apakah tetap masih ingin mengunjungi brand unik? Kalau brandnya secara konsep brandnya oke, tapi kopinya enggak, kayaknya enggak sih, nggak balik lagi gitu. Kita sekali aja datangnya. Ketika Mas Abil ingin menciptakan sebuah bisnis kopi, nama unik apa atau nama apa yang terbesit di pikiran Bang Abil untuk dijadikan nama brand tersebut? Aduh, kopi iya. Ngopi yuk. Kayak ngopi yuk gitu. Ke rumah temen. Jadi biar nanti kalau izin ke mama mau kemana, ke rumah temen. Itulah mengapa brand menjadi sangat penting. Selain fokus pada keunikannya, jangan lupa value-nya. Bagi yang sudah memiliki bisnis kopi, ataupun baru ingin memulai bisnis kopi, kalian wajib tonton video ini. Terakhir, jangan lupa saksikan Wellbeing dengan episode menarik lainnya hanya di channel YouTube Kuat Baca.com.